Halo teman-teman semua, apa kabar kalian di akhir bulan ini? Sering nggak sih kita merasa seperti petugas uang saja? Begitu gajian atau dapat upah, dalam sekejap mata uangnya berpindah ke tangan warung, tukang kredit, atau operator pulsa. Sisa gaji yang tinggal sedikit pun seringkali malah bikin pusing. Gimana cara nabung kalau uangnya pas-pasan buat makan sehari-hari aja? Rasanya mustahil kan? Menabung itu sering dianggap hak milik mereka yang bergaji besar saja. Tapi tunggu dulu, jangan biarkan mindset nggak punya uang ini menjebak kita dalam siklus keuangan yang terus-menerus kosong melompong. Kali ini kita akan membahas 5 langkah praktis untuk mulai menabung meskipun penghasilan kita terbatas. Ini bukan tentang menyiksa diri dengan lapar, tapi tentang bagaimana cara kita menghargai jerih payah sendiri dengan menyisihkan sebagian hasilnya. Mari kita buktikan bahwa nominal kecil pun bisa jadi bukit. Langkah pertama, balik rumus, bayar diri sendiri duluan. Langkah pertama ini adalah kunci utamanya. Selama ini kita terjebak dalam rumus yang salah. Pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan menabung. Akibatnya, kalau pengeluaran membengkak, ya nggak ada yang ditabung. Sekarang ganti mindset itu sekarang juga. Gunakan rumus, pemasukan dikurangi menabung sama dengan pengeluaran. Caranya, saat gajian pertama kali masuk rekening, langsung pindahkan sebagian uangnya ke tabungan atau dompet terpisah. Jangan tunggu sisa. Anggaplah membayar tagihan listrik atau air, membayar diri sendiri, atau menabung juga merupakan tagihan wajib yang harus lunas duluan. Mulai dari yang kecil saja, misalnya 5% atau 10%. Yang penting adalah kebiasaannya, bukan besarnya angka. Langkah kedua, bedakan mau dan butuh. Waktunya bedah kebiasaan. Oke, uang untuk ditabung sudah dipisah. Sekarang kita mainkan sisa uangnya dengan strategi operasi bedah. Saat penghasilan kecil, kita tidak bisa lagi longgar dalam membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kebutuhan, sesuatu yang kalau nggak dibeli, kamu bisa sakit atau mati. Contoh, makan, bayar kos, obat sakit kepala, transportasi kerja. Keinginan, sesuatu yang kalau nggak dibeli, kamu masih tetap hidup. Cuma mungkin sedikit nggak enak atau kurang happy. Contoh, baju baru padahal lemari penuh. Kopi susu kekinian, kuota streaming film midnight. Tantanganmu bulan ini, sebelum membeli sesuatu, tanya diri sendiri selama 10 detik, ini benar-benar aku butuhkan buat hidup hari ini atau cuma sekedar pengen? Jika jawabannya pengen, tahan dirimu. Langkah ketiga, buat uang sulit dijangkau, teknik pisah rekening. Manusia itu punya sifat dasar, uang yang kelihatan, uang yang keluar. Makanya, jangan pernah menyimpan uang tabungan di rekening yang sama dengan rekening untuk belanja harian. ATM-nya juga jangan dibawa kemana-mana. Gunakan teknik pisah rekening. 1. Rekening utama untuk menerima gaji dan membayar tagihan bulanan. 2. Rekening tabungan, kunci, khusus untuk menampung uang hasil langkah 1. Usahakan rekening ini tanpa fitur internet banking atau tarik tunai di ATM manapun, atau simpan uangnya di tempat yang benar-benar aman dan ribet kalau mau diambil. Dengan mempersulit akses ke tabungan, kamu secara otomatis menghentikan kebiasaan mengambil uang tabungan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Langkah keempat, hemat di hal-hal kecil, kebiasaan mikro. Jangan remehkan uang receh. Dengan penghasilan kecil, kebocoran finansial paling sering terjadi dari hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Coba perhatikan kebiasaan harianmu. Ngopi atau jajan, beli kopi di warteg atau bikin sendiri di rumah bisa menghemat Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari. Kalau sebulan, itu sudah Rp300.000 sampai Rp600.000. Itu sudah setara setengah gaji bagi sebagian orang. Bawa bekal, masak nasi sendiri atau bawa bekal makan siang jauh lebih murah daripada beli nasi kotak atau bentol. Listrik dan air, matikan lampu dan cabut charger yang nggak dipakai. Kebiasaan kecil ini bikin tagihanmu turun drastis di akhir bulan. Pindahkan uang yang berhasil kamu hemat dari hal-hal kecil ini langsung ke tabunganmu. Ini bukti nyata bahwa kamu bisa menghemat. Langkah kelima, catat segalanya, jangan andalkan ingatan. Langkah terakhir yang paling penting untuk menjaga konsistensi adalah mencatat. Jangan percaya ingatanmu. Aku nggak beli apa-apa kok uang habis? Itu sering terjadi karena kita lupa. Gunakan catatan sederhana di buku kecil, notes di HP, atau aplikasi pencatat keuangan gratis. Catat setiap keluar uang bahkan sebesar Rp2.000 per men. Dengan mencatat, kamu akan tahu persis di lubang kemana saja uangmu hilang. Ini akan membuatmu lebih sadar dan berhati-hati di hari-hari berikutnya. Mari kita rangkum 5 langkah praktis untuk menabung meski penghasilan kecil.
1. Bayar diri sendiri, nabung dulu, baru belanja. 2. Bedakan mau dan butuh. Jangan biarkan emosi memegang kendali. 3. Pisah rekening, sembunyikan uang tabungan dari jangkauan diri sendiri. 4. Hemat di hal-hal kecil, potong jajan dan kebiasaan boros harian. 5. Catat pengeluaran, awasi setiap pergerakan uangmu. Menabung dengan penghasilan kecil memang penuh tantangan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini soal disiplin dan niat. Jangan menunggu kaya untuk mulai menabung, tapi menabunglah untuk membangun kebiasaan yang baik. Saya tantang kamu untuk mulai hari ini, sisihkan saja 10.000 atau 20.000 rupiah ke dalam celengan yang sulit dibuka. Lakukan ini setiap hari tanpa terkecuali. Trik mana dari langkah di atas yang menurutmu paling mudah dilakukan pertama kali? Mari berbagi di kolom komentar agar kita bisa saling mengingatkan. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat mengelola uang dan ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.